Halo teman-teman, saatnya kita membahas apakah benar Sri Mulyani adalah agen CIA ya. CIA itu adalah apa tuh lembaga keamanan di Amerika ya atau apalah istilahnya itu ya teman-teman sudah tahu sendiri lah ya. Nah, kita akan bacakan berita teman-teman ya. Ini cerita pertamanya ini berasal dari anaknya ya si Menteri Keuangan yang baru yang error ini ya bapaknya error, anaknya juga error ya. Ini dari berita ermol.id. Akun anak Menkeu Purbaya sebut Sri Mul agen CIA lenyap katanya ya. Gila, gila ya. Bukan gue yang ngomong ya, ini ya. Si Pak YV Dos Sadewa ya. Yudo Sadewa, day trader atau scalper ya. Dia adalah seorang trader untuk entah itu saham atau kripto atau apa lah ya. Gue tidak kenal sama sekali. Bapaknya gue nggak kenal, apalagi anaknya ya. Alhamdulillah ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri ya. eh jadi gue melihat keluarga ini tuh satu keluarga error semua ini ya. Bapaknya nggak bisa jaga mulutnya, anaknya nggak bisa jaga medsosnya. Sebenarnya apa sih isi kepalanya si si siapa Sadewa ini? Kepala lu tuh isinya apa gitu loh? Bapak lu barusan mau jadi menteri keuangan, dipilih secara mendadak, kemudian dia masih shock terapi gitu ya, masih kaget. Dan besok pagi akan ada sertijab ya, serah terima jabatan. Pasti dia ketemu Sri Mulyani dong di situ dan pasti pasti mereka harus menciptakan drama senyum-senyum, hahaha, terima kasih, selamat datang dan sebagainya kan pasti itu kan drama harus diciptakan tuh di 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 depan publik gitu ya seolah-olah semua baik-baik saja. Lu dong anak kecil bikin postingan seperti ini gimana ya? Gue nggak ngerti otaknya si Sadewa ini gimana. Bapak lu itu masih masih gamang, masih goyang, belum tentu bisa bertahan 2 hari lagi jadi Menkeu. Lu jangan bikin masalah buat bapak lu sendiri ya. Lu jangan jadi Mario dan di Reborn ya. Aduh, si Sadewa ini ya. Oke, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dituding sebagai agen atau mata-mata yang berafiliasi pada lembaga intelijen Amerika Serikat ya, CIA ya. Oke. Tudingan itu terlontar dari postingan anak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya. Yudo Archiles Sadewa dalam akun Instagram pribadinya. Oke. Gue mau coba lihat Instagram dia ada nggak sih? Oh sudah blok katanya sudah nggak ada Instagramnya ya. Kendati akun tersebut diketahui sudah lenyap saat ini. Jadi akunnya yang lenyap teman-teman ya, bukan cuman dia di hide supaya orang nggak bisa follow macam-macam gitu, supaya nggak bisa langsung lihat gitu ya. Bukan di private tetapi lenyap akunnya ya. Namun sempat beredar beberapa jam di jagat media sosial. Alhamdulillah ayahku melengsarkan agen CIA Amerika menyamar jadi menteri. Sadis banget lu si Yudo ini ya. Gila nih orang si Yudo ini. Yudo diketahui memiliki akun Instagram gue coba cari ya, gue coba cari ya. Instagram kita coba cari. Masih ada? Hah? Udah nggak ada coy. Ini akun baru ini. My new Instagram. Coba gue follow ah. Wah ini pasti orang lain ini gue yakin ini bukan dia ini gue yakin nih. Oke. Yang sempat punya 83.000 pengikut, 82 konten, dan mengikuti 869 akun. Namun setelah unggahannya viral, akun tersebut menghilang ya. Ia masih punya akun lain, yaitu Yudo Sadewa yang kini di private. Yang ini bukan, yang tadi bukan. Yang tadi bukan. Yugo, Yu... Ya ini kali ya, mungkin ya. Oke, kita coba cari deh ya. Kita coba cari biar nggak salah teman-teman ya. Kita cari orangnya. Ini, Yudo Sadewa. Gua rasa bukan lah ya. YD Extract, ya mungkin ini ya. Waduh, ini orang. Selain itu, wanita kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962 ini juga pernah menjadi asisten, oh ini si Sri Mulyani ya, Profesor University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Terkait kedekatan Sri Mul dengan Amerika Serikat memang bukan rahasia umum. Sri Mul pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia yang berkantor di Washington ya, 2010-2016 ya, 5 tahun, 6 tahun lah ya. Sejak menjadi Menkeu di era Susilo SBY dan Jokowi hingga Prabowo, kebijakannya banyak dianggap berpihak ke Barat. Oke, ya itu betul. Bahkan ekonom senior mendiang Rizal Ramli pernah menyebut Sri Mulyani sebagai SPG Bank Dunia pada Januari 2019.
Jadi investor internasional senang banget dengan Menteri Keuangan SPG Bank Dunia ini katanya ya. Ekonom Pancasila Yudi Haryono juga menyebut Sri Mulyani sebagai aktor utama dari ekonomi neoliberal di Indonesia. Oke. Semua ekonom yang dipilih untuk membantu presiden di kabinet bermazhab neoliberal. Tentu dengan Sri Mulyani sebagai nahkoda utama, kata Yudi, 6 Agustus 2025. Oke, kita lihat berita yang lain. Berita yang lain adalah heboh Sri Mulyani dituduh agen CIA. Ini 4 tokoh dunia yang ternyata mata-mata sungguhan. Oke, wow. Ini suara.com ya. Publik Indonesia baru-baru dihebohkan dengan pernyataan Yudo Archiles Sadewa, putranya si Pak Bos ini ya, si Menteri Keuangan baru, menyebut SMI sebagai agen CIA ya. Purbaya adalah pengganti Sri Mulyani. Tudingan serius ini dengan cepat menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan memicu beragam reaksi masyarakat. Tudingan ini memang kerap muncul di tengah dinamika politik ya, menyasar pejabat publik. Namun, terlepas dari kondisi kontroversi tersebut, sejarah dunia sesungguhnya mencatat sejumlah nama besar yang identitasnya sebagai agen intelijen atau mata-mata benar-benar terungkap ke publik. Oh gitu. Satu, Aldrich Ames, pengkhianat dari internal CIA. Aldous Ames adalah contoh nyata bagaimana seorang agen intelijen bisa menjadi musuh dalam selimut. 31 tahun ia bekerja untuk CIA dan bahkan memegang posisi di bidang kontraspionase. Yang ironisnya bertugas melawan upaya agen rahasia asing. Namun, di balik itu dia ternyata agen ganda yang bekerja untuk KGB Uni Soviet. Waduh, bukan gara-gara ideologi tapi karena butuh duit katanya. Setelah perceraian dengan yang mahal dan gaya hidup mewah. Oh gitu. Akibatnya, ia membocorkan identitas lebih dari 30 mata-mata barat dan lebih dari 100 operasi rahasia. 10 agen CIA yang beroperasi di universitas dieksekusi. Wow, 10 agen CIA di Universitas Uni Soviet dieksekusi. Dia ditangkap FBI 1994 dan jatuh hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kemudian Edward Lee Howard, agen CIA pertama yang membelot ke Soviet. Oke. Ya, teman-teman baca sendiri teman-teman ya. Mana lagi? Mana lagi? Itu doang. Katanya ada 4. Oh ini. Lagi, Ernest Hemingway, sastrawan legendaris yang diduga mata-mata ya. Siapa sangka penulis legendaris Amerika Ernest Hemingway pernah terseret dalam dunia spionase. Menurut buku bla 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 yang ditulis oleh mantan agen CIA ya, Hemingway diduga pernah direkrut oleh NKVD cikal bakal KGB tahun 1940-an. Lama banget ya. Pesulap yang direkrut Mossad dan CIA. Wow. Uri Geller dikenal luas sebagai seorang mentalis dan pesulap yang mampu membekokkan sendok dengan kekuatan pikiran. Wah, mirip Om Deddy Corbuzier ini. Namun di balik citranya itu, Geller diduga kuat pernah direkrut sebagai agen rahasia. Oke, lanjut. Video lain, berita lain nih. Benarkah Sri Mulyani agen CIA seperti tuduhan akunnya Yudo Sadewa? Ini dari suara.com lagi. Cek faktanya. Oke, bla bla bla. Dalam keputusan tersebut, Sri Mulyani resmi dicopot dari jabatannya sebagai Menkeu dan digantikan oleh Bapak Purbaya ya, Bapak Purbaya Sadewa, seorang ekonom yang sebelumnya kepala LPS. Keputusan pergantian ini dilakukan di tengah bla 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 bla. Lanjut. Belum sehari dilantik, nama Yudo anaknya si Pak Bos ini sudah memicu perhatian publik ya. Alhamdulillah ayahku melengsarkan agen CIA. Memang kampret nih anak ya. Hampir bikin cilaka bapaknya ini si anak ini ya. Kalau gue jadi bapaknya gue tempeleng ini anaknya ya. Tapi dengan bahasa halus ya, bukan dengan tangan, nggak boleh ya. Beberapa akun bahkan membandingkan tindakannya dengan kasus Mario Dandi ya. Gua sudah bikin postingan ya. Ini anak seperti Mario Dandi Reborn ya. Jadi hampir aja bikin bapaknya cilaka ya. Kalau Mario Dandi itu betul-betul anak durhaka itu ya, bukan durhaka. Benar-benar bikin bikin cilaka bapaknya ya dengan harta sekian ratus miliar cilaka gara-gara satu anak goblok bodoh yang mukul orang lagi di tengah malam gitu ya demi cewek lagi ya. Memang kampret benar si anak itu. Oke nggak apa-apa bercanda-bercanda guys ya. Anak pejabat pajak yang dulu viral karena gaya hidup mewah dan perilaku bermasalah di media sosial. Ini sama si Yudo ini. Tapi Yudo masih bagus. Yudo ini orangnya, gue lihat orangnya pinter nih si Yudo ini. Dia pinter, dia punya kelas ya, punya kelas mengenai kripto atau saham atau apalah gitu ya. Ya minimal dia orang yang punya jiwa untuk ngajar gitu ya. Nggak seperti si Mario Dandi ya, preman itu.
sebagai masyarakat, tindakan Yudo dianggap bisa merusak citra ayahnya. Bukan lagi merusak ya. Lu mau menghantamkan bapak lu dengan Sri Mulyani gitu ya. Dipercaya presiden untuk memimpin Kementerian Keuangan. Apalagi isu bla 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 yang dibawa Yudo bukan sekedar kritik biasa ya. Ini tuduhan sensitif ya soal keterkaitan dengan intelijen asing. Memang kampret lah anak ya. Benarkah Sri Mulyani agen CIA? Isu bahwa Sri Mulyani agen CIA sebenarnya bukan hal baru ya. Tuduhan semacam ini sudah lama beredar ya, terutama di kalangan yang gemar menyebarkan teori konspirasi politik. Oke. Faktanya karir Sri Mulyani bisa ditelusuri secara jelas ya. Bla bla bla, teman-teman tinggal baca aja deh ya. Siapa dia, di mana dia posisinya. Dengan demikian, tuduhan bahwa Sri Mul adalah agen CIA itu tidak terbukti kebenarannya. Clear teman-teman ya, lanjut. Sri Mulyani mungkin sudah tidak lagi menjabat sebagai Menkeu ya, tapi namanya tetap ramai diperbincangkan. Perlu digarisbawahi bahwa SMI, istri Mulyani agen CIA Amerika tidak memiliki dasar kuat dan terbukti hanyalah hoaks. Enak aja lu ngomong terbukti hoax. Lu pernah nanya Sri Mulyani nggak? Eh, ini suara.com nih. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Menteri baru Pak Sadewa menyikapi situasi ini demi menjaga kredibilitasnya di awal masa jabatan. Sampai hari ini guys ya, si Pak Sadewa belum membahas mengenai anaknya. Dia belum minta maaf mengenai anaknya. Dia belum seret anaknya ke depannya Sri Mulyani untuk minta maaf ya. Enak bener ini anak ngomongnya ya. Lo, Anak Menteri Keuangan Purbaya Yudo Sadewa, kini menjadi sorotan usai sang ayah resmi dilantik Nah, menjadi ini awalnya. lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya, kartu gue ya. Lo, Anak Menteri Keuangan Purbaya Oke, Yudo viral lanjut. terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Yudo menyebut Sri Mulyani sebagai agen CIA Amerika Gila. yang menyamar menjadi menteri. Namun setelah viral, bukan hanya postingan, media sosial Instagram anak Menko Purbaya Yudi Sadewa itu mendadak lenyap. Tidak hanya itu, Yudo Sadewa ternyata juga pernah meledek program kerja Sri Mulyani. Yudo Sadewa bahkan menghina masyarakat yang kondisi ekonominya rendah dengan menyebut pemerintah mencerminkan. Tidak hanya sang anak, Oke. pernyataan Menko tersebut datang hanya dari bagian kecil rakyat lainnya. Jangan Oke. lupa like. pertama crab mentality udah jelas. Kalau orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah Ini kok kayak si Timothy Ronald ya orangnya ya. Aduh, anak yang dari kecil jadi kayak orang kaya jadi begini nih. Oke, ini ada lagi nih dari MSN ya. Oke, Instagram anak NK Purbaya hilang usai singgung Simulani lengser dari kursi menteri. Oke, ini Instagram tadi ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Eh, dunia persilatan Menteri Keuangannya sedang tidak baik-baik saja ya begini ya. Cuman begini guys, pertanyaan gue yang pertama adalah dia tahu dari mana informasinya. Ya si Pak anaknya si Pak siapa sih namanya siapa sih Yudo Yudo siapa sih anaknya ini pertanyaannya adalah dia tahu dari mana informasi ini. Kan ini kan bukan informasi umum teman-teman ya. Circle gua aja yang betul-betul di dunia pajak, yang betul-betul dekat dengan dunianya Sri Mulyani, nggak ada yang ngomong dia agen CIA. Ada satu orang sih. Jadi dari semua circle gua yang orang-orang yang ya orang-orang di dunia inilah ya, cuma ada satu orang yang mengatakan dia agen CIA. Dan itu pun gue tidak tanggapi dengan serius ya, karena ya pasti masa iya sih gitu kan. Tapi seorang anaknya Sadewo, anaknya si Menteri Keuangan baru ini, tahu dari mana informasinya? Apakah dari bapaknya atau dari someone else, dari seseorang yang lain? Dia tahu dari mana? Nah, ini ada satu hal yang perlu diklarifikasi dahulu teman-teman ya oleh si anaknya ini ya. Jangan cuma ngomong doang lempar kemudian lu bersembunyi. Gentleman dong, minta maaf dong kalau emang lu merasa itu salah ya. Kemudian medsosnya menghilang itu justru blunder menurut gua ya. Harusnya tuh dia cukup hapus postingannya aja. Kalau perlu minta maaf ya minta maaf ya seperti bapaknya minta maaf kalau blunder kalau salah gitu ya. Like a gentleman gitu aja gitu. Seperti biasa aja gitu. Tapi justru dengan dia menghilangkan akun Instagramnya justru membuat orang semakin curigation. Ada apa nih? Ada yang nggak beres nih gitu ya. Jadi Prabowo nih sebelum pilih orang jadi menteri sebaiknya
analisa dahulu deh ya. Analisa dulu orangnya siapa, latar belakangnya siapa, silsilah keluarganya bagaimana, bapaknya siapa, neneknya siapa, anaknya siapa, sekolah di mana, biar tahu gitu loh, biar nggak blunder kayak begini sih Pak Prabowo ya. Itu kan anaknya itu akun medsosnya sebelumnya itu akun yang terbuka, open publik ya, sehingga orang bisa tahu siapa dia. Tinggal dibaca aja sebentar udah tahu ini keluarga nggak beres gitu ya. Kira-kira gitu ya, kira-kira bukan nggak beres ya, ya kira-kira tahulah keluarga dia kayak gimana gitu ya. Seharusnya Prabowo bisa membuat keputusan yang lebih bijak lagi atau mencegah untuk dia memilih orang yang salah gitu ya. Kalau dia betul-betul menganalisa sebelum memilih seorang menteri ya. Ini betul-betul pelajaran berharga bagi Prabowo ya. Jangan gerasa-gerusuk Pak Prabowo bikin keputusan penting seperti ini ya. Memilih menteri keuangan jangan mendadak ya. Aduh Pak Prabowo nih sekarang udah blunder gimana dong? Lu udah pilih orang, udah lu nyatakan lu lantik, masa mau lu buang? Kan nggak lucu. Mau lu reshuffle lagi? Nggak lucu dong. Masa mau balikin ke Sri Mulyani? Ya elah, lelucon lelucon of the year kalau begitu ya. Kalau memang kalau mau balikin ke Menteri ke Sri Mulyani lagi kan, jadi nggak lucu ini drama jadi kacau balau gara-gara Prabowo memilih orang sembarangan gitu loh. Oke, teman-teman, gua akan bertanya kepada PPID ya. Gua akan bertanya kepada PPID Kementerian Keuangan supaya kita bisa mengklarifikasi. Berhubung si siapa? Berhubung si anaknya itu sudah menghilang ya dari dunia persilatan, udah nggak ada kabarnya lagi. Gua akan langsung ke sini. Gue akan langsung berkomunikasi dengan PPID Kementerian Keuangan ya, PPID Kementerian Keuangan untuk gue menanyakan langsung, oke? Gue akan minta informasi ke PPID Kementerian Keuangan, soft copy, kemudian langsung kepada Kementerian Keuangan, permintaan informasinya seperti ini. Satu, apakah benar Sri Mulyani agen CIA? Oke, tinggal jawab yes or no aja ya, nggak usah ribet-ribet ya. Jika benar, sejak kapan? Oke, apakah CIA kontrak langsung dengan Sri Mulyani pribadi ataukah ada MOU khusus CIA dengan Kemenkeu sebagai lembaga? Kemudian gua minta MOU atau kontrak kerja Sri Mulyani bersama CIA tersebut. Udah, gitu aja ya, simple ya. Tujuan penggunaan informasi adalah eh apa ya? eh untuk eh, untuk mengclearkan ya, untuk mengclearkan isu di masyarakat ya sehubungan dengan pejabat publik gitu ya, biar biar nggak membingungkan ini. Oke, udah gue kirim gitu aja teman-teman ya. Nah, oke, gue sudah minta informasinya kepada Kementerian Keuangan, mudah-mudahan dijawab dengan benar ya. Ya tinggal jawab aja, kalau emang tidak ya tidak gitu kan. Tetapi kan dengan lu menjawab form tidak, gue menjadi teryakinkan. Sekarang kan semua orang jadi ngamang nih. Sri Mulyani tidak pernah membantah dia adalah agen CIA. Teman-teman ya, jangan salah ya. Sri Mulyani sampai hari ini tidak pernah membantah apakah dia agen CIA atau bukan. Bapaknya si Yudo, si Menkeu yang baru, juga tidak pernah membantah hal tersebut. Dia tidak pernah minta maaf. Dia sama sekali tidak membahas hal tersebut. Dan si anaknya, si kampret nih, si anak tolol nih, bercanda-bercanda ya. Maksudnya anak yang kurang bisa menjaga media sosialnya ini juga menghilang. Jadi informasi ini masih simpang siur dan belum bisa dikatakan hoax. Oke, informasi ini harus ditelusuri. Kalau benar dia agen CIA, mesti ditangkap dong, masuk di penjarain dong, biar biar dia jerak ya. Jangan sampai agen CIA yang lain masih bertebaran di kementerian-kementerian kita ya. Kalau benar, tapi kalau tidak, ya udah kita klarifikasi aja, kita clearkan aja gitu kan. Termasuk dari PPID Kementerian Keuangan supaya dapat informasi yang jelas. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga terbantu.